Lebih dari 3 pinjol, teman-teman semuanya, tolong ini semua dihentikan dulu pembayarannya ya. Yang merasa meminjam sepanjang tahun 2024, 2025 sampai sekarang, tapi Anda mencairkan lebih dari 3 pinjol, saya berharap Anda laporkan semuanya kepada otoritas jasa keuangan dan jangan itu diikutin terus. Jangan Anda paksakan terus untuk melakukan pembayaran yang mana nanti berdampak pada diri Anda akan hancur. Anda simak ini ya teman-teman. Berdasarkan COJK nomor 19, garis miring COJK titik 06 2023, yang diterbitkan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, aturan tersebut bertujuan membatasi pinjaman online, pinjol agar tidak lebih dari 3 penyelenggara. Agar tidak lebih dari 3 penyelenggara. Platform ya. Untuk satu pengguna, guna mencegah gali lubang tutup lubang. Selain itu, COJK ini mengatur penurunan bunga secara bertahap dan batas rasio hutang maksimal 30% dari penghasilan. Oke, paham teman-teman semuanya? Tujuannya adalah supaya Anda bisa meminjam itu cuma 3 supaya jangan terjadi gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka gitu. Jadi kalau masih ada pinjol yang mencairkan lebih dari 3, ini harus Anda hentikan dulu. 1, 2, 3. Tahan sampai di sana. Ada pinjaman keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Anda laporkan kepada OJK. Kalau nanti laporan Anda hanya dibilang sama OJK, minta negosiasi, perjelas laporan Anda semuanya teman-teman. Perjelas, tolong diperjelas. Saya bukan masalah negosiasi. Ini benar adalah kesalahan saya karena saya tidak mengkontrol hutang saya. Tapi bagaimana soal COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana membatasi pinjaman dari si pengguna. Satu pengguna cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Sekarang saya sudah meminjam 6 aplikasi. Benar saja, saya tidak mau. Itu yang harus teman-teman sampaikan. Kalau ini nggak teman-teman sampaikan, Anda akan berada pada titik kehancuran teman-teman. Percaya sama saya gitu loh. Ini harus dikontrol. Ya, walaupun yang terbaru, aturan yang terbaru OJK adalah minimal kalian meminjam itu, maksimal kalian meminjam itu hanya 30% dari penghasilan. Saya rasa kurang realistis juga gitu loh. Kurang pasti juga OJK mampu mengkontrol itu. Sedangkan ini yang lebih pasti aja OJK nggak mampu mengontrol. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, jangan membenarkan hal itu terjadi. Benar ini sepihak adalah kesalahan Anda karena Anda meminjam terlalu banyak, melebihi dari batas maksimal, tapi aturan itu sudah dijelaskan terang-terang kepada pihak pinjol, jangan sampai mencairkan di luar batas maksimal. Nangkap teman-teman semuanya poinnya? Di sini kan sudah dijelaskan tuh, dengan lantang dijelaskan. Bertujuan membatasi pinjaman online atau pinjol. Ya, agar tidak lebih dari 3 penyelenggara atau pengguna dari platform itu gitu loh. Jadi satu pengguna itu cuma boleh meminjam di 3 pinjol. Ya, walaupun hanya satu pinjol yang Anda pinjam, tapi Anda mampu mencairkan 3 kali, itu sudah habis. Limitnya sudah habis. Sampai di situ cuma limitnya. Kalau mereka masih mencairkan melebihi dari batas ketentuan yang ada, ya sudah. Stop dulu. Anda tidak akan mampu gitu loh. Inilah yang saya sampaikan. Ini telah dikaji. Sedemikian rupa telah dikaji gitu loh, telah diatur. Sekarang kesalahan ada pada penyelenggara. Kenapa ini masih dicairkan? Padahal OJK kurang apa lagi? COJK telah diterbitkan, batas maksimal cuma boleh 3. Habis itu, sebelum menentukan calon si borrower harus dicek dulu slipnya. Harus dilihat dulu fintech data centernya atau pusat data fintech lending. Harus dipertimbangkan dengan matang sudah berapa banyak dia meminjam. Tapi kalau dana itu tetap cair, berarti Andanya hebat, pinjolnya bodoh. Ya kan? Makanya Anda laporkan. Kalau jawaban dari OJK tidak nyambung, terangkan sampai mereka mengerti. Itu maksud Anda. Oke? Habis itu di sini teman-teman, berikut detail poin-poin penting dari peraturan tersebut. 1. Pembatasan aplikasi pinjol 3 platform. Penerima dana hanya diizinkan meminjam maksimal 3 pinjol atau 3 penyelenggara di pinjol legal untuk memastikan kemampuan bayar kembali dan mencegah perilaku hutang berlebih. Udah, ini tujuannya. Makanya kalau masih ada orang yang meminjam lebih dari 3, enggak salah Anda lagi. Kalau Anda yang namanya Anda panik, yang namanya stres, otomatis ya buru-buru kan. Buru-buru ini cepat selesai, buru-buru ini cepat teratasi ya. Apapun yang nampak di depan saat itu, ya itu yang menjadi peluang.
Makanya balik lagi hal ini kepada si pinjolnya masing-masing. Kenapa dicairkan? Ya, jadi jangan mau Anda disalahkan sepihak seperti itu saja gitu loh. Kesalahan dari mereka juga ada. Habis itu penurunan bunga dan denda. Bunga pinjol konsumtif diturunkan secara bertahap menjadi 0,3% per hari sepanjang tahun 2024 dan habis itu 0,2% per hari sepanjang 2025 dan 0,1 per hari mulai 1 Januari 2026. Berarti tahun sekarang 0,1% per hari di tahun 2026. Ya, silahkan Anda kalikan. Anda minjam berapa? Kalikan masa tenor Anda. Berapa lama tenor Anda? Misalnya 1 bulan 0,1 kali 30. Berapa dapat bunganya? Itu lebih idealnya. Oke, nggak ada cerita berlebih-lebih dari hal itu, teman-teman. Habis itu batas total hutang. Ya, berdasarkan aturan COJK 2025, turunan dari POJK 40/2024, rasio hutang pinjol dibatasi maksimal 30% dari pendapatan per bulan. Ya, kalau ini saya rasa realisasinya masih sangat sulit karena kesalahan si debitur adalah memalsukan hal ini paling banyak. Dia tidak bekerja seolah-olah dia bekerja. Dia tidak punya slip gaji, dia bikin slip gaji. Ya kan? Dia penghasilannya tidak jelas, dia bikin penghasilannya jelas gitu loh. Terkadang banyak oke lah. Ini untuk aturan COJK 2025 ini, turunan dari POJK 40 ini, rasa saya OJK harus membentuk regulasi yang lebih jelas lagi untuk memastikan aturan ini memang sudah berjalan sebagaimana yang telah diatur. Tapi kalau OJK tidak membentuk regulasi yang jelas, tim pengawas di lapangannya jelas, atau tim audit dari pinjol yang lebih detail, rasa saya maksimal 30% dari penghasilan ini omong kosong, teman-teman. Ya, itu hanya menjadi hal-hal yang rasa saya sulit untuk diberlakukan gitu ya. Habis itu tujuannya memberikan perlindungan konsumen, menekan tingkat kredit macet, dan menciptakan industri fintech lending yang lebih sehat dan aman. Tujuannya baik. Tujuannya bagus, teman-teman. Cuma sekarang soal prakteknya, makanya tadi saya sampaikan, kalau lebih dari 3, hentikan pembayaran, laporkan kepada OJK. Fokus di 3 hutang di awal. Kalau memang kita mau mengikuti COJK nomor 19 tahun 2023 atau COJK 06 tahun 2023. Ya kalau memang kita serentak mau mengikuti hal ini. Tapi kalau hanya ini aturan tinggal kenaan, gitu kita tahu. Makanya itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, biar tidak menjadi beban berat secara terus-menerus tanpa ada batas-batas yang jelas dalam hal itu. Ya, kalau seperti ini kan bingung Anda ya kan. Saya udah terjebak nih di 8 aplikasi, saya sudah masuk nih di 9 aplikasi, saya sudah masuk nih 15 aplikasi, miris. Padahal aturan ini berlaku sejak Januari 2024, sekarang 2025. Harusnya taruhlah 2024 masa percobaan, 2025 nggak ada lagi dong orang yang meminjam lebih dari 3 pinjol. Tapi kenyataannya sepanjang tahun 2025, sepanjang tahun 2026 ini, itu banyak orang yang meminjam lebih dari 3. Siapa yang meminjam lebih dari 3 pinjol di sini? Isi di dalam kolom komentar, teman-teman. Isi di dalam kolom komentar. Yang meminjam lebih dari 3. Anda sudah pernah melaporkan hal ini kepada otoritas jasa keuangan? Apa yang dijawab sama OJK? OJK meminta Anda untuk negosiasi atau seperti apa? Ya, sampaikan sama OJK. Saya kalau negosiasi ini percuma. Karena pinjol tidak mau dinegosiasi. Pinjol maunya ini kita bayar cash tunai langsung kepada mereka. Sementara saya mengingat dari COJK itu saya baru tahu juga ternyata itu adalah membatasi untuk menyelamatkan si konsumen. Ya, untuk mengatasi atau membatasi kredit macet gitu loh. Tapi kenyataannya saya masih aja tetap dicairkan gitu loh. Waktu itu saya memang dalam keadaan kepanikan dan saya tidak tahu lagi solusinya harus mengarah kemana. Mau tidak mau saya gali lubang tutup lubang. Kalau saya tahu COJK ini seperti ini, harusnya pertama saya membatasi diri. Yang kedua adalah pinjol tidak perlu mencairkan lagi. Ya enggak, karena aturan ini dibentuk OJK, pinjol yang paling depan untuk mengetahui. Karena demi menyelamatkan pinjol juga. Supaya pinjol tidak diantarkan pada titik kerugian. Nah, kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Yang masih mengalami telat bayar, lebih dari 3 pinjol segera laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nanti kalau jawabannya hanya sebatas negosiasi, sampaikan sama mereka. Ini bukan soal negosiasi, tapi tingkat kemampuan saya mengembalikan. Saya sudah tidak mampu lagi. Saya bukan mencari celah untuk tidak bayar, tapi ini memang di luar batas kendali saya. Sampaikan seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang panik, jangan ada yang stres lagi. Sudah saatnya kita melawan ketidakadilan ini, melawan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke?